Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bunda Dedeh Komalasari. Kali ini dalam mata kuliah Manajemen Pengelolaan PAUD. Anak-anakku sehat semua? Jaga diri, jaga kesehatan juga ya. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pengelolaan PAUD. Review sebelumnya, pembelajaran sebelumnya, apa itu mengenai manajemen pengelolaan PAUD, yaitu pengaturan manajemen apa yang dilakukan di lembaga PAUD. Kita review ke pertemuan sebelumnya. Apa itu lembaga PAUD? Adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendidikan untuk anak usia dini, dan batasan anak usia dini itu 0 sampai 6 tahun. PAUD di sini mencakup juga berbagai tingkatan PAUD atau berbagai jenis lembaga, dimulai dari lembaga yang non formal yang melayani usia 0 sampai 3 tahun seperti TPA atau penitipan anak, daycare sejenisnya, terus kober atau playgroup, dan ke PAUD formalnya seperti TK dan RA. Tapi kita tidak akan membahas lagi mengenai jenis-jenis lembaga PAUD. Yang akan kita bahas di sini mengenai manajemen pengelolaan di lembaga PAUD-nya. Yang pertama, kita masih ingat yang kita bahas adalah manajemen peserta didik. Ketika kita membahas manajemen peserta didik, ada 3 pokok dulu yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, usia. Kita akan menyediakan usia layanan untuk peserta didik PAUD yang kita kelola berapa. Kita harus tentukan dulu. Setelah menentukan usia, sasaran usia, kita tentukan sasaran wilayahnya. Ketika kita tahu sasaran wilayahnya, kita bisa memanage peserta didiknya apa saja. Selanjutnya adalah selain sasaran usia, wilayah, adalah sasaran ekonomi. Mau kemana lembaga PAUD kita mengambil tingkatan ekonomi? Kenapa tingkatan ekonomi penting dan dimasukkan ke dalam sasaran pengelolaan dalam peserta didik? Agar kita tahu tingkatan ekonomi yang mau kita ambil itu akan berhubungan dengan iuran atau pembayaran. Kalau sasaran kita memang masyarakat kalangan bawah misalnya, kita akan membebaskan biayanya. Itu berkaitan dengan itu. Kalau sasaran kita menengah ke bawah misalnya, kita bisa menetapkan iuran, tapi iuran yang sesuai dengan standar ekonomi ya. Dan kalau sasaran kita PAUD-nya PAUD misalnya PAUD elit, kita sebut PAUD elit, berarti sasarannya ekonominya menengah ke atas. Itu mengenai peserta didik. Dan yang tadi 3 pokoknya, usia, wilayah, ekonomi. Tapi ada yang tak kalah pentingnya, yaitu sasaran sosial budaya. Ini penting ketika kita menetapkan sasaran peserta didik kita, menetapkan sasaran sosial budayanya. Nah, iya, betul. Cut dulu. Ada ronggeng monyet.